Mungkin pemikiran ini konyol atau bagaimana, tapi saya tuh pernah terpikir, saudara. Dan saya ingin ngajak saudara berpikir yang sama juga. Kalau kita lihat penciptaan, mengapa Papa ciptakan binatang-binatang dulu, baru orang, baru manusia. Nah, saya lupa di umur berapa saya tuh pernah kepikir, apa yang terjadi seandainya dunia ini tanpa manusia? Ayo, pernah mikir gak? Konyol bukan pemikirannya, tapi ini penting. Ya, apa yang terjadi kalau dunia tanpa manusia? Lebih baik atau tidak kalau hanya binatang saja di dunia ini? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Binatang. Binatang apa sih? Ayo, kira-kira bagaimana? Saudara, ini serius saya ngomong ini. Apa jadinya kalau dunia itu tanpa manusia, hanya binatang saja? Karena kenapa Yahweh ciptakan binatang dulu baru manusia? Ini perlu dipikirkan, saudara. Ayo. Nah, karena saudara nggak pernah mikir, saya jawab, saya mikir. Saudara, ternyata kalau dunia tanpa manusia kan jauh lebih baik. Oh, nggak ada yang amin. Lu kira-kira ya atau tidak? Coba jujur, ayo jujur. Enggak. Loh, kenapa jauh lebih baik? Yesaya menuliskan yang membuat global warming, dunia rusak itu manusia, bukan binatang. Betul tidak? Racun-racun. Ya, ketika salah seorang anak yang Tuhan berikan kepada saya, sekarang dia menyelesaikan doktornya, PhD-nya, dia ngambil marine science, ya, tentang teknik kelautan. Ketika semester 4 masuk semester 5 itu ada penjurusan. Lalu dia datang kepada saya, bilang, Papa tolong pilihkan dari 4 ini mana yang saya ambil. Waktu dia tunjukkan 4 hal itu, saya tuh betul-betul blank, nggak ngerti ini apa. Tapi yang nomor 3 itu ada satu kata yang saya agak ngerti. Saya bilang anak saya gini, kalau kamu tanya Papa ayat, Papa jawab, ini barang apa, Papa nggak tahu. Ya, gini dah, kamu berdoa, kamu yang menentukan mana, nanti cocokkan dengan Papa. Karena saya sudah merasa yang nomor 3, cuma saya nggak ngomong. Saudara, saya ambil nomor 3. Loh, tepat sekali. Loh, katanya Papa nggak tahu. Saya bilang begitu. Ada kata toksikologi, ya, racun-racun. Nah, kenapa ada itu? Saya tanya, lalu kenapa kamu ngambil itu? Saya bilang, dia bilang, laut itu ada 4 macam racun. Nah, 3 itu dari alam, terumbu karang ada racunnya, ya. Lalu tumbuh-tumbuhan laut ada racun, ada yang beracun, ada berapa jenis ikan yang beracun. Nah, racun-racun itu sangat berguna untuk ekosistem di laut. Tapi yang keempat ini bahaya, racun dari manusia. Baik itu limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Nah, itu yang merusak. Nah, waktu anak saya menunjukkan itu, dia ngambil S2-nya di Perancis, saudara. Dia ngambilnya, dia peneliti di Laut Mediterania. Nah, sebetulnya dia pun dapat beasiswa S3-nya di Perancis. Cuma dia tidak mau, karena dia bilang, saya mau meneliti Laut Indonesia. Nah, waktu dia dapat beasiswa ke Perancis, dia itu nggak tahu. Sebulan sebelum dia di wisuda, salah seorang dosennya telepon saya. Dia bilang, anak bapak dapat beasiswa ke Perancis. Saya bilang, masa? Kok dia nggak pernah cerita? Dosen bilang dia belum tahu. Lalu kenapa dapat beasiswa ke Perancis untuk S2-nya? Nah, saya lulusan Perancis, Pak. Dosen ini bilang, negara itu memberikan dana kepada orang-orang Indonesia atau negara mana saja yang meneliti ekosistem laut di 9 wilayah di dunia ini. Nah, salah satunya adalah Teluk Cendrawasih di Papua. Mengapa Perancis memberikan perhatian kepada 9 wilayah laut dunia ini? Perancis menemukan kalau baik suhu atau macam-macam biota laut ekosistemnya dari 9 ini rusak, maka dunia pasti kiamat. Karena itu pusatnya. Nah, salah satu karena anak bapak itu neliti di laut di Teluk Cendrawasih, maka saya ajukan skripsinya itu ke sana dan diterima. Jadi anak saya itu belum tahu kalau dia dapat beasiswa itu. Saya kaget sekali. Nah, saudara, kenapa dia meneliti Teluk Cendrawasih? Waktu dia menyelesaikan S1-nya, dia bilang kepada saya, Papa, saya membuat penelitian di Laut Nabire, Teluk Cendrawasih. Saya bilang, dia kuliahnya di Samuel Ratulangi di Manado. Saya bilang, namanya Maksi terlalu mahal biayanya. Kalau Papa ngongkosi kamu Manado, Nabire Manado untuk penelitian, wow, mahalnya luar biasa. Kenapa kamu nggak di sana saja? Saya bilang di Manado. Saudara, itu membuat kami kaget, sampai istri saya itu kaget.
Karena papa mama tinggal di Nabire, saya harus tahu laut itu ngandung apa. Nah bagi yang belum tahu, kami itu nggak punya anak kandung, saudara. Tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa itu. Karena dia meneliti Teluk Cendrawasih gara-gara kami tinggal di Nabire, saya nggak bisa menolak dia. Dan itu sungguh luar biasa. Oke, nah saya kembali. Jadi saudara, ternyata kalau dunia itu tanpa manusia jauh lebih baik. Serius itu. Jangan tersinggung ya. Coba salah seorang baca Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5. Saudara buka ayat itu. Manusia ini ternyata perusak hebat untuk lingkungan ini, saudara. Yesaya 24 ayat 5. Yang punya bahasa Inggris, kalau ada amplified lebih bagus. Ayo, bacakan Indonesia dulu. Bumi cemar karena penduduknya. Dengar, karena penduduknya, bukan karena binatangnya. Bumi itu terpolusi. Nah, ya, terus. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, hukum alam yang dirusak. Bahasa Inggris ada? Silakan. Ayo. Isaiah. Ya, Isaiah 24:5. Itu terjemahan apa? Amplified juga. Yang kuat ya. Jelas sekali. Ayo. Amplified. Ya, silakan. Ya, ada dapat duluan. The land and the earth Also are defiled by their Defiled? inhabitants. By the hand Yes, of they it. have transgressed the laws, disregarded the statutes, and broken the everlasting covenant. Ya. Jadi alam ini punya perjanjian dengan dirinya sendiri. Maka itu waktu, cuaca, iklim, musim semua sudah teratur. Tapi manusia yang merusak, saudara. Dan kita tahu sekarang ini. Rusaknya cuma karena satu sebab. Manusia rakus, betul tidak? Tamak, itu yang merusak. Saya mau tanya begini kepada saudara, ini pemikiran. Ketika manusia bertambah banyak, ketika gedung-gedung, rumah-rumah, gedung bertingkat bertambah banyak, ketika alat-alat transportasi bertambah banyak, pesawat, kereta api, mobil, motor semua bertambah banyak, ketika alat-alat hidup bertambah banyak, menurut saudara, bumi ini bertambah berat atau tidak? Ya. Ayo, bertambah berat atau tidak? Pinter semuanya. Kenapa jawabnya tidak? Oh iya, Denny ingat. Enggak bertambah berat. Sebab semua diambil dari tanah. Enggak bertambah berat dunia ini. Semua dibuat dari tanah ini. Nah, ketika saya memikirkan itu, saya dapatin bukan karena saya baca buku. Saya mikir betul. Berarti sebetulnya manusia itu mau bertambah banyak berapapun, tidak akan pernah kelaparan sebab alam ini menyediakan makanan. Tidak akan pernah kelaparan kalau diolah dengan baik. Betul? Nah, dari situ kembali kita menemukan jawabannya. Ternyata manusia ini perusak hebat. Tapi maju kembali lagi ke yang dulu. Tapi apakah memang Papa ketika menjadikan kita itu menetapkan kita sebagai destructor? Jelas tidak, bukan? Kita diciptakan bukan sebagai perusak. Setuju tidak saya ngomong ini? Karena ketika manusia belum jadi dan baru direncanakan, itu Kejadian 1:26. Jelas sekali. Ya, yang belum pernah baca silakan baca. Atau yang privatnya baca Kejadian 1:26. Ketika manusia belum ada dan Papa merencanakan itu dengan rencana yang sangat hebat. Manusia sebagai manajernya dunia, saudara. Itu ketetapannya. Ayo, amplified, silakan. God said, "Let us have the Son and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish." Ya, sudah sampai di situ aja. Jadi manusia itu ditetapkan menjadi manajernya dunia ini. Biasa, batak lo kenceng. Lanjut. Hilang. Oke. Jadi pada awalnya di benak Papa kita di surga, manusia itu dipercaya to manage the earth. Itu kalau kesimpulannya ya. Tapi karena kita sudah rusak diakalin semuanya uang. Akhirnya dunia jadi kacau seperti ini. Nah, berarti
kita harus mengembalikan manusia kepada posisi yang semula ketika Tuhan merencanakan. Katakan amin. Oke. Nah sekarang kita lihat, ini yang saya mau sharing. Saudara, memang saya datang ke Australia kali ini itu bukan karena undangan gereja khusus untuk Thomas. Jadi memang saya kesini bukan untuk akhir sekalian ya gunakan kesempatan ini begitu. Saya yang paksa dia untuk mengadakan acara hari ini. Kenapa? Karena itu yang dia ceritakan tadi, dia belum pernah merasakan ulang tahun itu. Nah saudara, bagi yang belum kenal, biar saudara kenal, tapi yang sudah kenal akan lebih tahu mengapa pelayanan saya itu beda dengan banyak pendeta yang ada. Ya, di banyak tempat teman-teman pendeta itu juluki saya itu agak kurang ajar julukannya. Dia bilang ini, kalau orang itu koleksinya perangko kuno, ya ada barang-barang antik begitu. Mereka bilang kalau Koden itu koleksinya orang rusak. Makin rusak seseorang yang saya tahu, saya makin senang untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena saya membuktikan kepada dunia bahwa manusia itu pada dasarnya tidak rusak. Tapi keadaan, kalau saya nggak berkata karena orang tua yang salah. Maka itu bagi anak-anak muda yang belum menikah, saya punya kalimat yang jelek. Awas kamu asal kawin, asal beranak saja, awas kamu. Daripada saya doakan mati sekarang kamu dalam nama Yesus. Serius. Daripada melahirkan anak terus dirusak anak itu. Betul tidak? Saya mungkin satu-satunya pendeta yang menemukan hal ini. Semua anak, saudara, itu kalau ditanya begini, menurut kalian, kalian lebih suka punya papa mama yang masih hidup tapi nggak berfungsi sebagai papa mama, atau kalian lebih senang lihat kuburan mereka? Saudara tahu jawabannya? Mereka serentak berkata, kami lebih senang lihat kuburan mereka. Bayangkan. Kenapa sampai saya punya riset dan hasilnya seperti itu? Karena tidak ada seorang pun anak di dunia, ya dengar ya, tidak ada seorang pun anak di dunia yang pernah minta untuk dilahirkan atau buat proposal dulu ke orang tuanya, lahirkan saya dong, lahirkan saya. Betul tidak? Nggak ada. Maka itu ketika anak-anak itu ada tanpa mereka minta, lalu kita sakiti, saudara, itu sakitnya dalam sekali. Maka itu mengapa ketika orang disakiti oleh orang tuanya sendiri, selalu muncul kata-kata, kenapa aku dilahirkan? Betul? Karena sakit. Kan aku nggak minta. Maka itu diantara banyak hamba-hamba Tuhan, Tuhan percayakan kami pelayanan ini. Nah, saya bersyukur punya istri yang penuh pengertian juga. Sekarang ini di rumah kami tinggal 3 orang. Anak-anak yang nggak jelas. Satu saya nggak pernah ketemu. Saya dapat dari Nias. Karena saya belum pulang, saya sejak tanggal 19 meninggalkan Nabire, 19 Januari belum balik. Nah, ada anak dari Nias, ada di rumah. Tadi baru kirim fotonya, istri saya kirim fotonya. Karena saya belum pernah ketemu. Yang satu Islam, dari Luwuk, Banggai sana. Anak ini kesasar. Dia dapat pin saya, katanya lupa dari siapa. Masuk ke BlackBerry saya. Ya, namanya Andi Akbar Pangeran. Ya. Saya nggak tahu kalau dia Islam. Gitu saya telepon, assalamualaikum. Oh, ya udah. Nah, terus saya tanya, kamu dapat pin saya dari siapa? Saya lupa. Mungkin bapak pernah ketemu saya di toko. Loh, kamu tinggal di mana? Saya bilang dia tinggal di Palu. Wih, saya itu 4 tahun lalu baru ke Palu tahun 2007. Jadi di mana? Dia lupa, saudara. Ya udah. Akhirnya Tuhan jamah dia yatim piatu. Nah, jadi itu cara saya itu. Karena setiap anak dilahirkan karena ketetapan Tuhan. Saya mau bacakan ayat itu. Coba saudara lihat Matius 13 ayat 44. Ayat ini diwahyukan kepada saya akhir tahun 70-an yang lalu, saudara. Saya sudah cukup lama. Matius 13 ayat 44. Ketika banyak gereja membicarakan surga dengan konsep agamawi, maka kekristenan jadi kabur. Katakan amin. Saya ulangi. Ketika gereja membicarakan surga dengan konsep agamawi, maka kekristenan jadi kabur. Kenapa kabur? Karena surga itu bukan sebuah tempat. Surga tidak sebuah letak geografis. Betul, kita nggak pernah tahu.
Tapi ini yang Yesus katakan, hal kerajaan surga itu jelas sekali. Bukan di sana, di situ, di belakang ini dulu, bukan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, tahun 70-an saya dapat pewahyuan ayat ini. Pasti banyak yang tidak tahu arti ayat ini. Hal kerajaan surga itu nggak bicara setelah kita mati, nggak bicara soal agama ini agama itu, tidak. Tapi ada orang, ya jelas pedagang ini, menemukan ladang sebidang tanah. Nah, nggak dijelaskan ukuran tanah itu. Padahal semua orang kalau mau beli tanah itu harus tahu ukurannya, betul? Lalu letaknya, betul? Lalu surat-suratnya, itu penting. Tapi surga tidak bicara tentang ukurannya, letaknya, jenis suratnya, tidak. Karena orang ini yang penting bukan ladangnya, tapi apanya? Ayo baca apanya? Harta yang terpendam. Amplified pakai kata apa? Harta di situ. Something precious. Nah, ini yang luar biasa. Ayo kita lihat. Siapakah ladang itu? Jelas kita. Sebab tubuh kita kan tidak dibuat dari gedok. Tahu gedok? Dari ubi itu. Tubuh kita dibuat dari tanah. Ya jadi betul, gak salah. Nah, kita ini sebidang ladang itu. Saudara, sebelum 5 Oktober yang lalu, kalau saya bicara ayat ini, orang itu sulit membayangkan. Nah, kenapa 5 Oktober? Karena Steve Jobs mati tanggal itu. Loh, apa hubungannya? Oh, saya meneliti betul. Saudara, ternyata dalam hidup setiap manusia, serusak apa kejadiannya? Tahu kata itu? Bahkan hasil perkosaan sekalipun, ternyata begitu ada seorang manusia dalam kandungan, entah jadinya karena apa, tetap Tuhan yang membuat itu. Nah, di dalam hidup setiap orang itu ada something precious. Saya tuh sangat respect, kagum pada Steve Jobs. Saya punya 3 buku biografinya. 2 sebelum dia meninggal, 1 setelah dia meninggal. Saya kagum sekali. Saya banyak koleksi tentang Steve Jobs. Tapi orang Indonesia hebat. Ternyata penemu touchscreen bukan Steve Jobs, tapi warung Tegal, saudara. Orang Tegal itu nunjuk ya. Hebat itu orang Indonesia itu ini. Ya orang Tegal kan gitu. Hebat itu orang Indonesia gak mau kalah ya udah. Oke. Saudara. Nah, ikut tertawa kamu, Deren. Nah, waktu Steve Jobs meninggal, saya itu berkata gini pada beberapa orang yang sangat ngerti IT. Seandainya ada mesin atau komputer yang pernah dibuat oleh manusia bisa menyedot ya kepintaran seseorang, sehingga sebelum dia mati kepintaran bisa dipindahkan ke orang lain. Ngerti maksud saya? Karena saya tuh kagum. Ini otak apa Steve Jobs itu? Orangnya sangat sederhana, orang nggak macam-macam. Dia bukan Kristen, walaupun Steve. Ya, dia bukan Kristen, dia Hindu. Tapi motivasi hidupnya itu sangat alkitabiah. Ingat, cari di Google, saudara. Pidato dia bulan Maret tahun 2005 di Stanford University. Setelah dia mati, itu pidato jadi terkenal di dunia. Dia ngomong 12 poin tentang kehidupan ini. Dia bukan Kristen, tapi dia punya harapan yang luar biasa. Dia bilang kematian itu hadiah. Bayangkan, dalam kondisi dia kena kanker begitu hebat. Jadi iPad itu ditemukan ketika dia sudah kena kanker dan sudah cangkok liver.
Bayangkan, masih produktif seperti itu. Nah, yang belum tahu saudara hari ini, dia itu mau digugurkan. Bahkan waktu sudah umur 5 bulan kandungan, oma opanya dari pihak mama maksa untuk menggugurkan. Tapi nggak mau dong dokter, sebesar sudah 5 bulan digugurkan gimana? Akhirnya Thomas Job, satu keluarga, itu yang saya belum ketemu jelas. Dari mana mamanya Steve ini bisa ketemu keluarga Thomas Job ini, yang mengadopsi anak ini sejak dalam kandungan. Maka itu setelah dia mati, kalau saudara lihat di salah satu situs tentang Steve Jobs, ada sekelompok orang yang mengucapkan terima kasih kepada mamanya Steve Jobs karena nggak jadi gugurkan anak itu. Mereka berterima kasih kepada ibunya Steve Jobs. Terima kasih kamu nggak gugurkan dia, sehingga kamu punya iPhone, punya iPad sekarang. Dan itu luar biasa. Nah, dari situ saya bicara di banyak tempat bahwa jahatnya setan merusak manusia. Nah, ayat ini yang sangat memotivasi saya. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, dan situasinya apapun juga. Kalau Roh Kudus suruh saya mungut anak-anak itu, saya akan ambil. Saya akan kumpulkan setiap bidang tanah itu untuk menggali something precious dalam hidup orang-orang itu. Kalau saya cerita anak saya yang dokter ini, dia itu yatim piatu, saudara. Dia cuma anak tunggal. Dia hebat sekali. Nah, banyak saya bisa cerita. Nah, itu sebabnya hargai hidup ini. Amin. Di dalam diri kita ada something precious. Kalau saya sebut, siapa pernah dengar nama Stephen Hawking? Ya, di mana aja? Itu orang hebat, cacat total, saudara. Sejak lahir dia cacat, tapi orang hebat sekali. Walaupun dia kurang ajar, saya nggak setuju. Ceraikan istrinya. Iya, ceraikan istri kami sama susternya. Saya bilang, sudah cacat, jelek, kurang ajar kamu. Saya bilang. Itu luar biasa Stephen Hawking itu. Tapi hebat. Nah, yang menarik dengarkan ini. Supaya saudara yang belum pernah tahu firman ini harus tahu. Jadi inilah kerajaan surga itu. Bukan tentang agama, bukan tentang somewhere, di mana tidak. Tapi ketika ada sebidang tanah, ladang, dan ada yang berharga di dalamnya. Nah, perhatikan baik-baik, berapa harganya? Lihat Alkitab saudara. Berapa harga ladang itu? Tidak ada kata angka di sini. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi harganya berapa ladang? Nah, seluruh milik. Seluruh. Maaf, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga gara-gara firman ini. Mungkin saya satu-satunya pendeta, mungkin saya berkata, yang hobinya nyekolahkan orang gara-gara ayat ini. 24 September yang lalu, saya meluluskan doktor yang keempat, S3 yang keempat. Ini suku Dayak Kenyah, dari kampung Longpujungan di Kalimantan Timur. Saudara, ketika dia dilantik, ternyata dia itu dokter pertama dari suku dari kampung itu. Sekarang dia jadi orang hebat. Dia sekarang jadi perumus kelompok Dayak untuk pemekaran Provinsi Kalimantan Utara. Dan dia jadi dokter yang satu-satunya di situ. Saya bangga, saya meluluskan dia S3-nya itu. Saya sudah meluluskan, saya pertama kali nyekolahkan orang itu tahun 81. Saya belum menikah, masih jauh dari menikah. Nah, kalau dihitung sampai tahun 2011 yang lalu, ini baru Januari, belum ada yang wisuda. Tahun ini ada 6 yang sudah anak-anak saya. Nah, kalau saya dihitung kira-kira saya sudah meluluskan 300 sekian puluh sarjana. Kenapa saya hidup seperti itu, nggak punya anak kandung? Gara-gara ayat ini. Saya jual seluruh milik saya untuk orang-orang itu. Master, saya sudah meluluskan 40 master, saudara. Sekarang ini yang kuliah S1 saya nggak hitung berapa, yang master masih ada, kuliah yang S3 juga masih ada. Saya sudah meluluskan 12 dokter umum dan 2 spesialis. Gara-gara ayat ini, ada harta yang terpendam dalam hidup setiap orang itu. Tanggal 6 September, kami suami istri di Singapura.
Saya lagi ngomong-ngomong, kami ikut konferensi for 14ers movement. Jadi gerakan anak-anak umur 4 sampai 14 tahun. Oke? Iya. Iya, for 14, bukan 40. Tapi ini movement. Iya. Jadi 14. Ren, dia punya mau lepas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lo punya mau jalan-jalan ya, lepasin. Nanti cuci tangan ya. Oke, Deren. Nah, dia anak begitu, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, itu cara ngajar anak-anak. Kita belajar dari mereka, kata Tuhan Yesus. Jadi apa gerakannya, biarin. Ya, nanti kalau punya anak ingat cara itu. Justru ketika anak-anak kita lepaskan dengan maunya masih kecil, itu imajinasinya berkembang luar biasa. Dia berkembang, biarin, tidak apa-apa, nggak usah takut. Paling cuma benjol kalau bener. Loh, serius, ini kan hilang sendiri, tapi itu belajar. Aduh, saudara, kalau kita nggak pakai cari anak kita jadi goblok. Dikit beli itu. Nah, maka itu dengar orang-orang tua, kalau ingin anak diam, buat dia sakit itu baru diam. Anak saya pasti gerak semua. Nah, tidak apa-apa, dia perlu belajar jalan. Oke, Deren ya. Ya, opa bela kamu, biarin aja. Nah, lihat tuh, imajinasinya berkembang. Oke, sampai mana tadi saya lupa. Oh iya, 6 September. Handphone saya bunyi cuma plus 86 kalau nggak salah. Saya lagi ngomong karena di konferensi itu saya kasih istri saya untuk terima. Padahal saya biasanya kalau nomor Indonesia nggak terima, roaming dong di Singapura. Tapi kan nomornya kok aneh. Nah, sambil saya ngomong dengan orang itu, saya ngelirik istri saya. Loh, kok nangis dia? Hah? Saya bingung. Tapi saya lihat wajahnya bukan wajah sedih. Rupanya yang ngomong dengan saya, dia rasa saya terpecah konsentrasi saya. Akhirnya bilang, coba terima dulu. Apa istri saya masih ngomong. Akhirnya dia kasih ke saya, dia nggak cerita. Halo? Loh, itu ternyata dari Shanghai, saudara. Dia teriak, Papi, terima kasih, saya sudah sampai Shanghai sekarang. Saudara, anak Papua, anaknya Pak Arwam, temannya Pak Yonatan. Anak ini tahun 97 TK, masuk TK di sekolah kami di Nabire. Namanya Fani Arwam. Saudara, kelas 2 SMA, dia dapat beasiswa ke Surya Institute di Lipo Karawaci. Dia terpilih. Kami memang tahu dia akan dapat beasiswa ke Shanghai, di Universitas Maritim Shanghai. Sekarang dia itu keriting hitam, jago nulis Mandarin, pinter bahasa Mandarin. Saya model Cina gini kalah dengan dia. Luar biasa. Saudara, dia cerita, Papi terima kasih. Papi buka sekolahnya, sekolahkan kami, sekarang saya ada di sini. Itu luar biasa. Nah, memang mamanya orang Jawa masalahnya. Betul. Nah, jadi itulah manusia. Maka itu saudara, tiap tahun hobi saya itu menghadiri graduation yang menyenangkan, ya, bukan anak-anak. Dan mereka itu orang-orang yang gak punya harapan sebetulnya. Mereka jadi orang-orang hebat gara-gara ayat. Satu hari saya lupa tahun 80 berapa, saya baca sebuah ilustrasi di sebuah buku. Ya, ada seorang yang sangat gila batu permata. Orang kaya dia. Kemanapun dia pergi, negara mana saja, dia cari batu permata. Sampai di suatu negara, nggak disebut negara mana, dia melihat sebuah toko dan ada batu permata. Dia tahu ini cuma satu di dunia. Nah, penjualnya juga tahu. Terus dia tanya, berapa harganya? Tidak ada harganya karena tak ternilai. Nah, dia tersinggung. Mikir, kamu kira aku nggak mampu? Oh enggak, aku nggak nganggap kamu nggak mampu. Tapi ini tidak ada harganya. Maksudmu semua yang kamu punya ini harganya. Maksudmu? Ya udah. Kamu punya apa sekarang? Oh, aku punya rumah. Aku punya ini. Oke, itu semuanya. Semuanya nggak bisa. Karena itu aku akan bagi untuk anak-anakku 3. Oh, kamu punya anak 3. Jual juga anakmu. Ini harganya. Nggak bisa. Mereka sudah punya calon untuk menikah. Oh, bersama calon mantumu semua harga ini. Kok tidak bisa? Nanti besan-besanku gimana? Oh, itu juga. Pokoknya dikejar terus. Punya apa saja. Dia nyebut punya ini, itu harganya. Dari ilustrasi itu akhirnya disebutkan dia nggak bisa beli. Karena ternyata nggak ada orang yang mau menyerahkan segala-galanya untuk satu barang.
Itu saya ingat ayat ini. Saudara tahu siapa pembeli tanah ladang itu dalam ayat ini? Yesus. Maaf saya pakai kalimat jelek. Dia mau membeli kita bajingan-bajingan ini loh. Betul tidak? Kita ini penjahat-penjahat, saudara. Dia beli. Karena di dalam hati kita, dalam hidup kita, there is something precious yang dia tempatkan dalam diri kita. Maka itu saya hampir tidak pernah menyekolahkan anak masuk teologi. Saya tidak suka. Tapi harus ngambil sekuler. Supaya ada di marketplace. Karena kalau orang punya ijazah sarjana teologi, ngelamar jadi satpam aja nggak diterima, saudara. Apalagi ngelamar ke BNI, ke perusahaan ini, ke bank, ditertawakan. Betul tidak? Harus. Awas yang punya cita-cita masuk teologi ya, bertobat dalam nama Yesus. Tidak bisa. Ya, loh dulu belum kenal saya masalahnya, jadi nggak apa-apa. Oke, nah kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus bilang kita ini garam dunia, amin. Kalau punya gelar STH itu jadi garam gereja. Karena semua numpuk di gereja nanti jadinya, nggak ke dunia lagi. Maka itu saya menyekolahkan orang ke sekuler. Setan itu kan punya visi supaya dosa menguasai dunia, betul tidak? Maka di mana-mana dosa. Nah, untuk mencapai visi itu, setan itu nggak pernah buka sekolah dosa, betul toh? Tapi aneh, dosa laku di mana-mana tanpa ada sekolah. Gereja untuk mencapai visi beritakan Injil ke seluruh dunia, maka gereja buka sekolah Injil, tapi Injil nggak laku. Ada yang salah berarti. Maka itu saya selalu propaganda tutup semua Alkitab, nggak ada gunanya. Mencetak teolog-teolog itu makin pintar berkelahi akhirnya. Nggak ada hasilnya, serius saya berkata. Ada yang tersinggung, terserah. Saya minta jawab fakta ini. Antara narkoba dengan Injil mana lebih laku? Nah, kan aneh bukan? Dosa nggak pernah pasang iklan, gereja pasang iklan luar biasa. Tapi nggak laku-laku Injil itu. Ada yang salah. Maka itu ketika Tuhan berikan visi Pak Yonatan untuk garam, tadi Pak Sorbat baru visi garam itu bagus sekali. Ayo kita jadi garam betul. Jadi mulai hari ini kerajaan surga itu bukan tempat tertentu, tapi beli hidup orang dan keluarkan yang berharga dalam hidup orang itu, supaya dia tampil di dunia dan memuliakan Tuhan. Dorong orang-orang itu bahwa setiap orang cacatnya seperti apa. Saya ngomong gini, walaupun anak hasil perkosaan sekalipun, dia tetap ada yang hebat di dalam dirinya. Contoh Steve Jobs dari saya kagum betul. Itu orang luar biasa. Saudara pernah baca sejarahnya kenapa Steve Jobs bisa ciptakan iPad? Dia itu sangat Kristen walaupun dia bukan Kristen. Salah satu dari 12 pidatonya di Stanford yang saya menarik adalah, kalau Anda buat apa saja tidak motivasinya uang, maka engkau kerjakan akan dinikmati banyak orang. Jadi dia ciptakan bukan karena uang, karena dia senang menolong orang lain. Nah, iPad itu begini idenya. Suatu hari dia di sebuah kafe lagi minum, tahu-tahu dia tuh melihat seorang CEO, ya eksekutif itu ribut, cari colokan untuk apa itu, karena laptop cari macam-macam. Sambil dia mikir, iya gimana ya aku bisa ciptakan sesuatu sehingga orang itu nggak ribet, nggak perlu keyboard, nggak perlu apa-apa, ringan bisa dibawa-bawa. Itu idenya muncul iPad karena dia melihat orang lain yang kesulitan. Luar biasa ini orang. Ya, begitu dia mati yang untung Samsung sekarang ini. Wah, untung banyak Samsung ini sekarang. Ya, nah, itu Steve Jobs. Nah, sekarang semua kita coba minta Roh Kudus menemukan ada harta apa dalam dirimu. Secara akademik saya nggak kelihatan harta apa-apa karena orang tua saya miskin. Saya cuma lulus SMA, itu pun ijazahnya hilang atau kemana. Jangan tertawa kamu semuanya. Ya.
Tapi saya berusaha karena saya tahu keadaan latar belakang. Saya ingin mintakan orang lain. Maka itu kalau ada orang punya kepintaran tapi nggak ada kesempatan, saya nggak berjuang untuk nyekolahkan orang itu. Karena ayat ini sudah. Saya jual seluruh milik saya, betul. Dan Tuhan berkati kami sampai hari ini luar biasa. Saya hari Sabtu akan ke Brisbane. Sama, bukan karena undangan pelayanan. Ada anak yang saya sekolahkan nurse di Brisbane. Kenapa saya nyekolahkan anak nurse? Karena lihat ini saudara, orang Kristen yes, hampir nggak ada. Kalau saya berkata memang tidak ada yang mikir jadi nurse. Padahal itu pelayanan penting. Kalau saudara lihat data di Indonesia, sejak tahun 2001 sampai 2011 yang lalu, pertambahan rumah sakit di kota-kota besar itu 167%, saudara. Maka itu kalau saudara lama nggak pulang Indonesia kan kaget. Berapa ratus meter rumah sakit, berapa ratus meter rumah sakit. Tapi gereja nggak pernah menyediakan perawat, nggak pernah mikir gereja. Tapi anak-anak Islam luar biasa jadi perawat. Ini yang sedih, karena anak-anak muda Indonesia maunya Indonesian Idol semua. Maaf, cuma mau tampil saja di stage. Gereja nggak pernah ngotbahkan ini. Apalagi orang Tionghoa lebih kurang ajar lagi. Saya marah pada orang-orang tua Tionghoa. Karena di benak orang tua Tionghoa, anaknya nggak boleh jadi nurse. Saya nyekolahkan satu anak ini, laki-laki dia, saya dorong dia karena motivasi. Nah, jadi ayo semua kita, bagi orang-orang tua baru punya anak kecil, beri motivasi yang hebat untuk mereka. Kita belum tahu dalam dirinya ada apa yang Tuhan tanamkan. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau semua kita sebagai gereja membeli ladang-ladang itu, lalu memunculkan something precious, harta yang terpendam itu. Jadi apa dunia ini, saudara? Itu sungguh hebat. Maka itu ayo mulai hari ini, setiap kali lihat kehidupan, mikir itu. Jadi saya ini betul-betul seperti tuan tanah. Artinya kemana saya pergi lihat ladang. Ada apanya nih? Ada apanya itu? Ada apanya itu? Apa harta terpendamnya itu? Kalau boleh saya beli, saya dekati. Ayo kamu buat sesuatu. Nah, karena Tuhan tahu saya banyak membeli ladang itu, maka itu dia berkati terus dengan banyak cara, sehingga nggak habis-habisnya saya menyekolahkan orang. Dan itu menarik sekali untuk melahirkan orang-orang hebat di dunia ini. Maka itu kalian jangan takut jadi kaya. Katakan amin. Amin, untuk jadi berkat buat dunia. Maka bukan kaya untuk diri sendiri ya. Ingat loh, satu-satunya orang Yesus sama masuk surga menurut Yesus siapa? Benar, jangan pengen jadi kaya yang pelit, itu masuk neraka. Walaupun Kristen. Loh betul. Orang kaya, orang Kristen kaya pelit itu pasti masuk neraka. Walaupun gak berzina, walaupun gak mencuri, dia pasti masuk neraka. Nah, satu-satunya cara bagaimana gak pelit, belilah ladang itu sebanyak-banyaknya. Amin. Sekolahkan orang-orang itu supaya jadi orang-orang hebat. Itu kerinduan Tuhan buat kita semua. Karena di luar kita banyak ladang-ladang. Jadi orang drug sekalipun. Ya. Tanggal 23 November Jonathan tahu ya istrinya Pak Linda, Pak Bara meninggal. Nah, saya datang, teman baik betul. Saya cuma berapa jam aja di Surabaya karena saya pasti pergi lagi. Nah, begitu sampai sana, tahu ini si suami itu tanya saya tentang seorang mantan mahasiswanya. Karena suami ini dosen Petra, teknik sipil. Oh, masih ingat. Nah, ini orang stres, putus pacar, salah satu urat putus jadi narkoba. Semester terakhir sudah skripsi, saudara. Dia harus di DO. Tapi saya berjuang, jangan. Nah, suami ini memberitahu saya, tinggal di rumah saya 3 bulan. Waduh, kalau ingat itu tahun 80-an yang lalu. Saudara, kalau sudah sakau malam itu bangun, hobinya dia masuk bak kamar mandi terus main air di situ. Saya mesti nungguin. Itu bermalam-malam saya nungguin dia ngoceh sendiri. Sudah. Saudara, Tuhan sembuhkan dia. Begitu dia sembuh, saya tawarkan lagi untuk kuliah. Saya datang, diterima, dan dia lulus di wisuda. Dia orang Banjar, dia pulang ke Banjar. Berapa waktu kemudian saya dipanggil, datang peresmian Hotel Barito. Waktu itu hotel besar pertama di Banjar, saudara. Itu awal 90-an. Ternyata dia teknik sipilnya yang membangun
ballroom hotel itu ballroom bangunan pertama di Banjarmasin tahun itu. Ruangan sebesar itu tanpa tiang tengah. Nah ini sipilnya. Nah dia maksa minta saya datang. Waktu itu saya belum menikah. Nah dia ingin tunjukkan kalau nggak ada pendeta ini, nggak ada orang ini, nggak ada bangunan ini, karena nggak ada saya. Saya terharu sekali melihat itu. Orang sudah terbuang, tapi Tuhan selamatkan hidup. Saya bisa cerita banyak tentang orang-orang yang terbuang itu, karena ayat ini saya percaya. Maka itu saudara, kapanpun kita hidup, dimanapun kita hidup, jangan lupa cari ladang-ladang yang terbuang sekalipun, karena di dalamnya ada harta yang luar biasa. Kalau kita beli itu, kita pulihkan hidupnya, itulah kerajaan surga. Dan dunia akan kenal siapa surga itu. Gampang sekali bukan? Maka itu cuma satu punya, jangan pelit. Ayo ngomong sebelah, jangan pelit. Cepat ngomong, jangan pelit ya. Jangan pelit ya, awas kamu pelit. Bukan pelit untuk Den, terjemahkan ke Jimmy. Udah. Jadi harus kita berani buat sesuatu. Amin. Ayat terakhir. Perasaan kalau saya lihat nggak ada yang pelit sini. Oh, nggak ada, luar biasa. Oke, ayat terakhir, saudara. Sedikit banyak sih. Oke. Ayat yang terakhir, mari kita lihat janji Tuhan ini. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Nah, ini yang dibuat oleh setan, saudara. Silakan salah seorang membaca Mazmur 27 ayat 10. Ayo. Although my father and my mother have forsaken me, yet the Lord will take me up, adopt me as his child. Haleluya. Ternyata ribuan tahun yang lalu iblis sudah tahu hebatnya setiap manusia di dunia ini. Betul? Apa yang dibuat iblis? Dia hancurkan anak-anak itu lewat orang tuanya. Siapa ngira Daud yang anak terbuang ternyata jadi orang yang hebat sekali. Betul? Maka itu dalam hidup ini jangan pernah sakit hati, kecewa siapapun orang tua kita. Katakan amin. Amin. Ya. Suatu hari saudara, tahun 2001-2000, teman kami dari Singapura tiba-tiba telepon saya. Dia bilang, Koden, kami mau ke Bali. Mereka tuh punya dua anak, dua perempuan, dan itu anak adopsi. Anak-anak yang pertama umur 17, kedua umur 16, 15 lebih, hampir 16. Nah, mereka berkata kepada saya begini, sudah waktunya kami harus ngomong kepada mereka kalau mereka itu adopsi. Nah, setelah kami mikir, kami cari hamba-hamba Tuhan yang cocok untuk ngomong kode. Saya tanya, kenapa mesti saya? Karena dia pernah dengar saya khotbah tentang hidup anak-anaknya. Saudara, jangan tanya mama papamu ya, jangan janji ya. Oke. Sebetulnya semua kita itu belum tentu anak kandung mereka. Walaupun modal mirip wajah. Betul tidak? Satu-satunya bukti kita ini anak mereka atau tidak kalau tes DNA. Masa semua kita harus tes DNA, mau bayar berapa? Betul tidak? Loh, ini rahasia besar, saudara. Maka itu mengapa ketika kita lahir, papa nggak beri kita kesadaran, oh ini mamaku. Enggak. Karena itu nggak penting. Ternyata di dunia ini nggak perlu orang tua kandung, tidak perlu. Yang perlu adalah siapa yang mengasihi kita waktu kecil. Cukup. Betul tidak? Maka itu nggak usah dipermasalahkan. Ketika setan merusak kehidupan dengan merusak orang tua, maka Matius 14:33 itu luar biasa. Itulah kerajaan surga. Cari orang-orang itu yang terbuang, yang tertolak. Akhirnya kami datang ke Bali. Dengan hikmat Tuhan saya ngomong pada mereka. Dan sejak itu sampai hari ini ada banyak orang tua yang adopsi anak minta saya untuk cerita. Maka itu ayo mulai hari ini, apapun yang kita miliki, jangan beli untuk diri kita sendiri saja. Katakan amin. Beli ladang-ladang itu tadi. Amin. Supaya harta yang terpendam itu muncul kembali.
Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan Tuhan yang luar biasa ini. Saya nggak tahu sudah berapa banyak, saya nggak mau ngitung, biar Tuhan yang tahu. Ya, pasti ada yang tanya, tapi apakah semua baik? Enggak. Ini ada yang belum lama masuk penjara lagi, satu anak. Tapi tetap baik, saya tetap sayang dia. Nah, anak ini saudara dari sebuah panti asuhan. Jadi saya punya datanya. Jadi waktu dia masih bayi, nggak tahu umur berapa, tapi masih sangat bayi, belum 1 minggu lah, digeletakkan di depan pagar panti asuhan itu, tanpa surat, tanpa apa-apa, anak dalam kardus, sudah gitu saja. Nah begitu dia tinggal di rumah kami, kira-kira 4 tahun yang lalu. Hobinya tiap hari itu bawa pisau, tidur pun bawa pisau. Dia bilang, saya mau bunuh, saya mau cari 2 orang itu melahirkan saya, itu kenapa saya dibunuh? Selalu ingin bunuh orang. Memang hidupnya jadi nakal. Ya udah, saya tetap sayang dia. Waktu dia ditangkap polisi telepon ke saya. Ya udah, saya bilang oke, biar di situ dulu. Maaf, kami nggak akan nebus, biarkan saja dia belajar. Dia SMS saya, tapi saya masih anak papa mama nggak? Iya dong, kamu tetap anak kami. Tapi kamu belajar. Satu hal aja saya bilang, kamu ngerti tanggung jawab. Jangan sampai kamu buat orang lain suruh nanggung. Sekarang kamu harus belajar. Kamu besok akan punya anak, kamu akan menikah. Belajar ini supaya anak-anakmu juga jadi baik. Dan dia nerima. Ini lagi proses persidangan. Ya udah, tetap harus ditolong. Sejak apapun dalam dirinya ada hal yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kalau ada yang tua-tua di sini, ya saya ngomong karena sudah dikenal betul. Tahun 70-an ada artis namanya Connie Constantia. Dia cuma punya anak 1, saudara. Anak ini terbuang sebab Connie ini kawin 6 kali. Nah sekarang anak itu jadi anak kami, tinggal papa. Tanggal 2 Januari 3 Januari subuh di Nabiri 2:30, Jakarta 1:30. Saya dapat telepon, dia bilang dari rumah sakit. Nggak, saya pikir penipuan. Rumah sakit, iya ini anak bapak. Nah saya itu lupa nama lengkapnya. Dia Ferdinand. Saya nggak punya anak nama Ferdinand. Dia bilang begitu. Anaknya kayak apa? Begini bro. Oh iya betul. Nah, dia kena tusuk, saudara. Dia bilang untung anak bapak itu gemuk. Kurang berapa mili kena jantungnya, dia pasti mati. Wah 2:30 bagaimana ini? Bapak di mana? Saya bilang di Papua. Gawat pak, ini harus saya datang untuk tanda tangan karena kami akan melakukan operasi. Tolong, nggak bisa, kami nggak bisa. Prosedur begitu, ada keluarga. Ya tapi di Papua bagaimana caranya? Wah pagi itu saya cukup panik. Saya sudah tahu berikan hikmat, saya kontak siapa. Terus saya ingat seorang pendeta yang pernah